Saudara yang terhormat, yang akan tampil sekarang ini adalah seorang aktor, seorang pekerja seni, seorang penggiat kebudayaan yang ngaluluan, yang ngokolakeun, yang menyelenggarakan aktivitas kesenian dan kebudayaan di lingkungan rumahnya, menyertakan ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, tentu saja pemuda-pemudi di lingkungannya, dan mendirikan sebuah komunitas namanya CCL, Sentral Kultural Ledeng, karena letaknya di Ledeng. Ia adalah seorang aktor yang berkaliber internasional karena tampil di mana-mana, tampil di RT-nya, tampil di beberapa peringatan kecamatan, kelurahan, dan seterusnya, tapi juga tampil di berbagai festival internasional. Tokoh teater, pasti alumninya, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sambut dengan tepuk tangan Iman Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya ingat doa Nabi Nuh, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan perjalanan kita juga seperti perjalanan Nabi Nuh, keselamatan. Saya selalu diingatkan tentang keindonesiaan. Bagaimana kita tidak jadi Indonesia jika darah yang mengalir di tubuh kita berasal dari air sungai Indonesia. Bagaimana kita tidak jadi Indonesia jika daging yang di tubuh kita berasal dari sawah gunung Indonesia. Bagaimana kita tidak jadi Indonesia jika nafas yang kita hisap dari udara Indonesia. Bagaimana kita tidak jadi Indonesia jika kita mati, kita impikan dikubur di sisi ibu kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Lalu tubuh itu berubah menjadi debu, menjadi tanah bagi bumi Indonesia. Bismillah. Ayat guru dan nenek moyang. Seorang anak berjalan kaki, dia sudah berjalan siang dan malam untuk mencari air. Sedemikian hausnya dia hanya bisa berjalan dan terus saja berjalan, melewati padang pasir, lembah, tandus, hutan yang kering, kerontang, tanpa daun, tanpa akar, tanpa kulit pohon. Di bawah sinar terik matahari dan rembulan yang dingin membisu, lidahnya lengket di bulu, bibirnya kering, kerongkongan sesak, tubuh dengan pakaian compang-camping seperti tanah tandus yang dia injak. Dia hanya bisa berjalan dan terus saja berjalan untuk mencari air. Anak itu selalu saja mencari air. Hujan, ya hujan, air, ya air. Sampai hitungan tahun menuju ke 10, musim tak lagi menjadi penting. Tahun pertama dia menemukan, jika kau pergi ke sudut-sudut nagari dan bertemu dengan rindu, ya bertemu dengan rindu, maka kau telah jadi manusia. Tahun kedua dia menemukan, jika kau mentiadakan dirimu dari tujuan keduniaan, maka kau telah jadi manusia. Tahun ketiga dia menemukan, jika kau menempatkan alam sebagai sahabat baik, maka kau telah jadi manusia. Tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ke-10 dia bertemu dengan
Jika kau mampu memberi cinta pada siapapun, maka kau telah jadi manusia. Jika kau bekerja penuh keikhlasan, jika kau menerima perbedaan sebagai kekayaan, jika kau senantiasa menjadi murid dari berbagai ilmu, jika kau menempatkan ketekunan sebagai pelatih bakatmu, jika kau menunjukkan pintu bagi kehidupan siapapun, jika kau menempatkan bangsa manapun sebagai manusia, maka kau telah jadi manusia. Hujan, oh hujan, air, ya air. Waktu tak pernah berkurang. Sedetik yang lalu adalah masa lalu. Sedetik yang akan datang, siapa yang tahu? Oh, aku telah menemukannya. Aku telah menemukannya. Kau bisa mencuci tanpa harus menggali. Kau bisa minum tanpa perigi. Di sini, di ujung negeri. Lihatlah, ya Allah, ku cuci mulutku dengan air, hidungku dengan air, wajahku dengan air, tanganku dengan air, rambutku dengan air, telingaku, kakiku ku cuci dengan air. Tetapi ya Allah, ku cuci jiwaku dengan kecemasan dan kegelisahan. Rupanya kini anak itu telah mampu mendengar gemuruh gunung, suara merdu lautan, dan seperti yang menjadi mimpi di tahun ke-30 terkabullah doanya. Aku menaklukkan musuh terbesarku, yaitu diriku sendiri. Aku menerima kemenangan dan kekalahan dengan senyum ketulusan. Aku nyatakan berhenti atas keinginan untuk lebih, dan terus saja keinginan untuk lebih karena senjataku kasih sayang. Kini aku telah mampu tertawa bersama Tuhan. Aku hanya ingin jadi manusia. Tapi, wahai ladang tandus sungai hangus, kenapa aku tetap haus? Hujan, ya hujan, air, ya air. Anak itu tidak pernah menyerah pada dunia. Baginya derita akan mengabarkan cerita. Ayo, berangkatlah anak muda. Tahun ke-31, jika jalan menanjak, ya menanjak. Tenagamu adalah kesabaran seharusnya. Di tahun ke-32, jika jalanmu berbatu anak, keringatmu haruslah ketawakalan. Di tahun ke-33, jika jalan yang ditujumu buntu, nafasmu haruslah keikhlasan. Di tahun ke-34, jika kau harus kembali, pastilah jalanmu haruslah ketulusan. Hujan, oh hujan, air, ya air. Hingga di suatu tempat, tiba-tiba dia melihat sebuah danau di kejauhan, danau yang dikelilingi pohonan hijau. Apakah itu Fata Morgana? Apakah itu Fata Morgana? Dengan mata danar, dia mempercepat langkahnya. Gontai karena dahaga telah membakar seluruh raganya. Tubuh hanyalah rumah, peradaban seharusnya harus jadi jiwanya. Waktu telah mengajarkan kesabaran Ayub. Oh, selanjutnya seharusnya pada kecerdasan Sulaiman. Waktu mempertemukan ketangguhan Musa, tetapi harus kau lengkapi juga dengan keberanian Ibrahim. Waktu mempertemukan ketangguhan Musa, tetapi harus kau lengkapi dengan suara Daud, cinta Isa, juga ketakwaan Muhammad. Lengkapilah seluruhnya. Apakah itu Fata Morgana? Aku haus. Di tepi danau dia berusaha menundukkan kepalanya. Dengan lidah lengket, mulut pecah, kulit terbakar. Oh, begitu haus. Barangkali dapat meminum seluruh samudra, sungai, seluruhnya. Sebentar rasa dahaga kembali menggerogotinya. Namun dia hanya bisa berbaring menatap air, melihat air dingin, oh dinginnya, melihat pantulan wajahnya, pantulan awan-awan di langit, pantulan pohon-pohon kering, pantulan jiwa, pantulan dunia di sekitarnya. Sementara di sudut danau terlihat bayangan seekor burung raksasa tua, botak dan gelap. Anak muda itu menoleh pada burung raksasa yang bertengger di atas pohon madu. Jelas dia dan hening dengan mata nanar, mulut tanpa air, ludah, tubuh tanpa menyisakan lagi keringat, darah sudah kental bahkan kering. Lalu dia mengadak menahan rasa hausnya. Burung tua itu berkata, jika kau ingin memiliki, jika kau ingin menguasai,
Jika kau ingin meluruskan yang bengkok, kau harus mampu menjawab misteri-misteri pertanyaan. Maukah kalian? Baiklah, jika air ini milikmu, memang harus demikian seharusnya. Burung di angkasa yang susah ditaklukkan, apakah itu anakku? Pikiran, ya pikiran. Apa yang harus digali seperti harta karun anakku? Ilmu, ya ilmu. Apa yang mengalir lancar dapat menghilangkan dahaga selamanya, menghidupkan sekaligus mematikan hati-hati dengan itu? Kata-kata, ya kata-kata. Apa yang membuat manusia menjadi tuli, tak mendengar getaran bumi, gemuruh gunung maupun suara merdu pohon? Apakah itu? Ketidaktahuan, ketidaktahuan. Dewa apa yang mengintai lembah tandus anakku? Dewa air yang menghijaukan kembali. Apa rambut leluhur dan dewa-dewa yang harus dijaga? Sumai, ya sumai. Apa yang menjadi mata bumi dengan keindahannya? Danau, tentu saja danau. Apa keuntungan buah yang ranum? Pemecah keheningan. Apa yang dapat mencairkan kegelapan malam dan membangkitkan hidup anakku? Setetes air, setetes air. Apa yang menimbulkan dahaga seumur hidup? Kasih sayang, kasih sayang. Sumber air dari diri sendiri yang mengalir berbisik menuju samudra, apakah itu? Kebahagiaan, kebahagiaan. Apa yang tidak bisa dikurangi? Waktu, Waktu. Apa yang harus dimiliki setiap orang? cinta, cinta. Apa yang paling berat melaksanakannya, anak? Amanah, amanah. Itulah yang paling berat melaksanakannya. Tiba-tiba burung itu menjelma menjadi seseorang yang memancarkan cahaya dan berubah menjadi nenek moyangnya yang dia kenal betul. Dan dia pun berkata, jika kau menempatkan dirimu sebagai pelayan pada saat kau pemimpin, jika kau mampu memaafkan orang yang tidak pernah memaafkanmu, jika kau bersilaturahmi pada orang yang tidak pernah bersilaturahim, jika kau memberi pada orang yang tidak pernah meminta, jika kemanusiaan adalah dasar hidupmu, maka kalian telah jadi manusia. Ambillah air itu, berikan pada siapapun, karena di seberang lautan sana ada jiwa kita yang lain, saudara kita juga. Terima kasih. Inspirasi bagi berguna kerja keras, dan aku cinta kalian. Assalamualaikum.